FKMI itu. Apa? Betul, betul, betul. Dulu pernah di merge begitu antara FKMI dengan Pak Fai. Kebetulan saya dulu wakil dekan, terus akhirnya pisah. Saya jadi dekan. Nggak pilihan, hanya menggantikan aja Pak Iqbal. Karena dekannya nggak ada. Setahun, terus pilihan lagi. Kan setahun, setahun, setahun gitu kan. Iya, Kaprodi kemarin kan gantinya kan setahun, dekan kan setahun gitu kan. Kemarin loh kemarin. Kayak kemarin. Sekarang kayaknya normal lagi 4 tahun. Iya dong. Oh. Sedih kasih ke Pak Iqbal. Ini loh Rek, Jolot. Kalau ngopi di Jolotundo kayak gini loh. Ini Pak Irfan ini. Pak kelihatan ya? Ini Pak Irfan. Iya, bawahnya itu sungai bahkan. Ada ular, ada kalajengking. 5.000, hanya 5.000 namanya kopi. Masuk Kopi ini kapan apa, Pak? kopi hitam, kopi di situ, asli situ, kopi situ, nanam sendiri. Pokoknya lerek Wonosalam, Terawas itu kopinya pasti di situ sendiri, pasti ada. Kalau beli kan mahal malahan. Kalau di situ kan mereka kan nanam sendiri kan murah. Kopinya itu MDPL-nya semakin tinggi, semakin bagus kopinya. Semakin aromanya semakin apalagi lereng gunung kan ada kayak unsur haranya apa? Magma-magma gitu kan, bagus kan. Nah, MDPL meter di bawah laut. Sudahkah? Legend burung cendrawasih. Oke. Siapa dulu yang mau cerita? Malin Kundang. Oke. Begal. Saya, ibunya saya. Oke, oke, oke. Gengsi aja saya penasaran ya. Kan belum pernah yang itu. Bagus ya. Indonesia kaya ini ya. Saya sudah lupa itu juga kayak ekstensi saya. Ah, jangan nggak kenapa malu, Pak. Jangan menyesal tidak mulai saya, Pak. Sakit. Sekarang emang mau ngomong keras dikit itu mau batuk kok. Hmm. Hmm. Iya. Kamu itu salah. Ini memang dingin. Memang usum memang sakit dingin. Iya. Bela rokoknya. Orang meninggal itu bukan karena rokok, Karena baru-baru. karena sakit. Salah. Sakitnya karena sakit kok. Nah, Sakitnya gara-gara apa? Kebanyakan gula, diabetes. Orang meninggal itu diabetes gula. nggak gula. Apa gulanya ketor? Dibohongin. Masa ada paru-paru gosong? Sejak kapan bakar-bakar sate jantung, paru-paru? Enggak, kan tadi asap. Dibohongin. Hmm. Pak, dokter ini Bapak kan bisa toh. Nah, terus kan ditarik ke dalam, habis itu dikeluarkan. Nah, itu kan kita keluar juga. Kan sudah saya kasih nasi, kan hilang. Nasi itu nasi apa? Kan satu saluran. Enggak ada. Udah biologi tidak gitu. Oh ya. Apa ngerti nggak? Bronkitis, ngangeli. Saluran pernafasan sama saluran paru-paru. Enggak, aman. Bisa dulu. Tapi sing menyebabkan kamu gosong, cepat tua, sampai ke kulit-kulitmu kelihatan keriputnya semakin kelihatan itu gara-gara gula, bukan gara-gara rokok. Gula juga emang, cuman rokok juga. Kamu cek, Gula itu memberikan benefit yaitu energi yang bisa kita keluarkan setiap aktivitas. Rokok benefitnya apa? lebih rileks, lebih tenang. Kamu mau marah-marah? Hai, begitu, tenang. Saya kasih asap dalamnya. Ya, saya mau habis. Ya nggak mungkin Pak Ikil tadi rokok tadi pagi ya rokok ya. Ke depan mukamu ya nggak mungkin. Loh, Kang Bapak. Oh, saya kan makanya minta izin dulu. Apa tahun tadi dia? Apa tahun?
di jeruk mana kan? Katanya sebenarnya berbeda dengan nasi ya ditelan-telan ya apa? Eh, search di Google yang menyebabkan kematian di seluruh dunia. Satu rata-rata apa? Kan mencegah. Gula. Nanti kalau kamu hamil, jangan banyak-banyakan gula. Anaknya jadi autis. Oh, orang yang nggak merokok bisa kena asma karena apa? Karena asap rokok. Betul. Bapak, kalau misalnya ada Jadi punya istri itu kayak gini rasanya ya. kita cuma diganti. Loh, Bapak, ini papa saya kan nggak pernah ngerokok kan? Iya. Pas sakit gagal paru-paru kan gitu jangan. Ternyata teman-temannya juga merokok. Nah, itu tuh menyebabkan orang lain. Iya, Pak. Apa ya? Cek, 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 cek. Nah, cek ke Google. Yang pamer pada perokoknya. Gak masuk akal orang tiap hari kena asap itu loh nggak sakit. Orang yang baru pertama kali kena asap langsung sakit kan nggak masuk akal. Ini dimasukkan loh yang banyak kan loh kita yang merokok. Masa yang lain masa sedikit. Kok itu menempel di baju selama 2 hari, 2 hari juga dicuci. Nah, kan juga punya bayi. Bayinya menghirup apa kan? Membuatkan asma, diserang dari tangan, Enggak. membuat asma. Dicuci itu masih nempel asap itu. Iya. Sejak kapan air itu tidak bisa menghilangkan asap? Nggak masuk akal. Pengen. Eh, ini rasanya punya istri 4. Saya bayangkan mertuanya 8 berarti ya. Nah, pusing. Kamu nggak mau dijadikan istri kedua? Bukan sama Pak Ikil tapi sama orang gitu kan. Kamu dari sekarang kamu nabung ora ya. Nanti kalau akhir semester kamu bisa jalan-jalan. Bebas pengeluaran. Jalan-jalan sendiri kelas. Kelas. Juga sebenarnya jalan-jalan Pak, kembali pada aku berat ubah pemilunya Ngono, istri orang. Kebanyakan TikTok kamu. banget. Saya itu berhenti merokok bisa. Bisa, pas sholat, pas makan, Pas puasa. Kan racun yang mematikan. Sebuah studi memperkirakan gula di seluruh dunia meningkat 3 kali lipat selama 50 tahun terakhir sebagai penyebab pandemi obesitas. Konsumsi gula berlebih cukup berisiko menyebabkan penyakit jantung dan juga diabetes. Dikatakan juga jantung sama diabetes itu bukan karena rokok, tapi gara-gara gula jantung itu loh, hipertensi. kalau itu jelek itu, nggak boleh itu. Kesehatan masyarakat paling besar sepanjang sejarah. Nah, buat yang suka minum es teh atau minuman manis lainnya harus siap-siap karena tahun depan pemerintah mengeluarkan aturan baru bahwa minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK akan dikenakan pajak atau cukai. Penggunaan cukai terhadap minuman berpemanis itu bertujuan mengurangi pengidap diabetes mellitus yang semakin bertambah di Indonesia. Sebenarnya Ayo persentase saja. Kamu jangan kebanyakan makan gula, saya juga jangan banyak-banyak merokok, gitu kan intinya. Satu aja sehari, gitu kan. Kamu sehari minum berapa gula? Kopi gula americano. Kopinya kalau yang gula. Kita baik-baik. Kalau apa gula? Nasi itu mengandung glukosa. Ya. Berapa rice cooker yang kamu habiskan satu hari? Pak Irfan itu gula itu loh enggak sama sekali dia. Ngopi itu pakai apa mana? Stevia gitu. Turun.
beratnya. Jadi 58 kilo, gak masuk akal. Sekarang 58 kilo dia. Dulu kan gendut kayak tadi itu barusan. Tadi itu loh yang pakai Instagram. Gara-gara apa? Gula. Mau nggak? Ada. Pas. Siapa? Ida. Oh, Ica. Ayo, Ida. Ya, ini. Ica ini ketua kelas berarti ya. Betul. Ica itu ibarat ibu. Ya. Mama. Umi. Ya, Umi. Sambil jujur kan berdiri kan. Hei. Baca ya, Mbak. Saya, bentar. Tadi saya tuh ngeklik di mana? Udah saya buka tadi tadi itu punyanya Ica. Malin Kundang tadi ini mana? Malin Kundang. Oh ini loh, ini loh. Sudah. Mana Malin Kundangnya ini, Ca? Oh nggak ada, Ca. Kisah Malin Kundang sangat populer sehingga banyak yang dalam seni budaya. Cerita ini tentang seorang anak yang durhaka. Oh, bawahnya. Hmm. Oh ini Ibu Mande Rubayah dan Malin Kundang ini deh. Rubayah. Ibu Mande Rubayah ini deh. Pada zaman dahulu itu loh. Jadi pada saya nelayan di air manis itu loh. Coba. Ayo kita dengarkan. Pada zaman dahulu, sebuah desa nelayan di air manis Sumatera Barat, hiduplah satu keluarga nelayan. Karena kebutuhan keuangan keluarga, sang ayah akhirnya memutuskan untuk pergi merantau menyeberangi lautan. Namun, sang ayah tidak pernah kembali ke kampung dan meninggalkan istrinya, Mande Rubaya. Sang istri kemudian membesarkan anak mereka, Malin, seorang diri. Oleh sang ibu, Malin sering dipundang-undang, dibawa kemana saja. Oleh karena itu, sang anak mendapat panggilan baru, Malin Kundang. Malin tumbuh sebagai anak yang pintar, tapi sedikit nakal. Malin sering mengejar ayam dan memukul mereka dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengejar ayam, Malin terjatuh dan tangannya terbentur sebuah batu. Luka itu meninggalkan bekas di lengannya. Oh. Beranjak dewasa, Malin merasa iba pada ibunya yang harus bersusah payah menafkahi mereka, sehingga berniat untuk merantau bersama sebuah kapal dagang. Ketika menceritakan tentang niatnya, yang sang ibu tidak mengizinkan Malin untuk pergi. Ibu Mande tidak rela tinggal atas mata wayangnya. Ibu Mande juga takut Malin akan menjadi seperti ayahnya yang pergi dan tidak pernah kembali ke kampung. Kasihan. Malin Kundang merantau dan menjadi sukses. Meski ditolak sang ibu, Malin tidak berhenti membujuknya. Melihat kegigihan Malin, Ibu Mande pun mengizinkannya pergi. Meski dengan berat hati. Setelah meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan baik-baik saja, Malin pun pamit dan meninggalkan Ibu Mande seorang diri di desa. Ketika sedang berlayar dalam perantauannya, sebuah kejadian buruk menimpa kapal yang ditumpangi Malin sehingga ia tenggelam. Stop. Temannya juga sambil mengkritisi apa yang kurang sesuai. Wow. Ya. Terus. Sehingga ia terdapat di sebuah pantai. Warga desa di pantai tersebut menyambut dan membantu Malin untuk tinggal dan bekerja di sana. Malin bekerja dengan sangat rajin mengolah tanah desa yang subur dan menjadi semakin sukses. Malin memiliki 100 orang pekerja dan sejumlah kapal jalan sendiri. Setelah berhasil menjadi orang kaya, Malin pun mempersunting anak seorang saudagar kaya. Sementara itu, Ibu Mande tidak pernah mendapat kabar apapun dari Malin selepas kepergiannya. Selama bertahun-tahun, Ibu Mande hanya bisa memandangi laut sambil berdoa agar anaknya selamat dan mengirimkan kabar atau bahkan kembali ke desa. Setiap kali ada kapal besar yang bersandar di desa, Ibu Mande selalu bertanya kepada nahkoda dan awak kapal tentang anaknya. Namun, tidak pernah ada yang membawa kabar atau titipan dari Malin. Malin Kundang pulang ke kampung halaman. Suatu ketika, Malin bersama istri dan beberapa anak buah kapal pergi berlayar menggunakan kapal yang besar. Setelah berlayar beberapa saat, kapalnya berlabuh di suatu pulau. Tanpa disadari, ternyata itu adalah kampung halaman Malin. Lihat kapal besar yang berlabuh, warga desa termasuk Ibu Mande beramai-ramai berkumpul di tepi pantai.
Mereka ingin menyambut kapal yang dikira milik seorang sultan atau pangeran itu dari kejauhan. Pangeran itu. Dari kejauhan, terlihat sepasang pemuda putih berdiri di anjungan, mengenakan pakaian yang mewah. Ibu Mandi melihat dan menyadari bahwa sang pemuda adalah Malin. Segera setelah kapal berlabuh, dan kedua pemuda itu turun dari kapal, Ibu Mande berlari mendekati anak. Dari dekat, Ibu Mande melihat bekas luka di lengan sang pemuda dan menjadi semakin yakin bahwa pemuda itu adalah Malin. Ia kemudian memeluk Malin sambil memanggil namanya dan bertanya tentang kabarnya. Istri Malin yang berdiri dekat Malin terkejut melihat seorang wanita tua berpakaian compang-camping memeluk suaminya. Memeluk suaminya sambil mengaku sebagai ibunya. Maklum, selama ini Malin mengaku bahwa kedua orang tuanya adalah bangsawan dan sudah meninggal. Oh, Istri tipu-tipu. pun bertanya kepada Malin tentang siapa wanita itu sebenarnya. Karena malu kepada istrinya, Malin kemudian mendorong ibunya dan berkata kasar kepada Ibu Mande. Malin tidak mengakuinya sebagai ibu dan mengatakan bahwa ibunya tidak seperti Ibu Mande yang kotor dan miskin. Setelah itu, Malin memerintahkan istri dan anak buahnya untuk bertugas kembali ke kapal untuk berlayar. Ibu Mande yang sudah tua renta terkapar di pasir, menangis dan sakit hati sampai bisa. Setelah akhirnya tersadar, Ibu Mande tinggal sendiri di pantai dan warga desa. Langsung ngantuk Pak Glenn. Sama ceritanya. Dan warga desa yang tadinya ramai sudah meninggalkannya. Ibu Mande juga melihat bahwa kapal Malin dan istrinya sudah berlayar jauh dari pantai. Sambil menangis, Ibu Mande berlutut sambil mengangkat tangan untuk berdoa kepada Tuhan. Ibu Mande berdoa jika pemuda tadi bukan Malin Kundang, Ibu Mande memaafkan perbuatannya. Tapi jika pemuda itu adalah benar Malin Kundang, maka Ibu Mande mengutuknya untuk menjadi sembuh. Setelah Ibu Mande berdoa, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan deras kembali pun muncul. Kapal Malin yang telah berlayar pun hancur berkeping-keping sampai badai petir. Besokan harinya, ketika badai sudah reda, puing-puing kapal yang sudah berubah menjadi batu tersapu ombak ke suatu pulau. Di antara puing-puing yang terdapat di pantai ada satu bongkahan batu yang berbentuk manusia yang menunduk, beserta ikan teri, ikan belana, dan ikan pengirit yang berenang di sela-sela batu itu. Masyarakat setempat mempercayai batu itu adalah tubuh Malin yang berubah menjadi batu karena durhaka kepada ibunya, dan ikan-ikan di sekitarnya adalah serpihan tubuh istri Malin yang sedang mencari suaminya. Hijau nih, hijau dorong. Duh, ikan-ikan yang di sekelilingnya kayak belana, tenggiri itu oke kita bahas dulu. Kira-kira apa efeknya, dampaknya ini kalau diciptakan kanan? Dampaknya apa kira-kira? Takut. Oke. Ada Spidol. oh enggak, saya pakai omongan aja. Ada spidol. Oke, coba lihat. Ini penting ini, perlu diajarkan ke kamu. Ini kan pendidikan sejak dini ya ini ya, pendidikan anak ya ini ya. Iya. Oh iya kan, lupa. Alhamdulillah. Ini, terima kasih. Tak ajarkan ke kamu. Pak, homo dia nggak punya obsesi itu. Jadi dulu kan kamu pernah saya ajari etika lingkungan ya, ingat ya? Ini sarannya kan sederhana seperti ini, tapi ini penting. Ini dasarnya apa? Ethic of care, ya kan? Dulu ingat kan enggak ya? Ingat nggak kamu? Ethic of care, etika lingkungan yang kita tuh peduli dengan lingkungan itu gara-gara kita itu sama kayak peduli dengan anak. Sama kayak peduli dengan anak-anak ini kan perlu dilindungi karena dia belum bisa bersuara karena belum punya akal, masih belum sempurna. Hanya ada asosiasi perlindungan anak dan perempuan itu loh. Yang itu sama kan kayak kita melindungi lingkungan, sama kan asasnya, dasarnya. Ini lah ini ada namanya lagi lawannya, bukan lawannya sih ya, perbandingannya.
Ethic, ethic of right. Ini juga pernah saya ajarkan ke kamu. Kebenaran itu berdasarkan ini, right, hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini kan semuanya dilindungi. Ada etika lain yang ini kan, kalau ini kan ethic of care. Care itu kan apa, dari anak kecil. Kalau ini kan kayak hak asasi, hak kayak HAM. Ini ada lagi di sini. Di sini itu ada yang namanya utility. Utility. Ya, dulu kan ada pernah ajarkan ke kamu yang Jeremy Bentham itu, ya kan ya. Ada lagi ternyata, ini namanya liberty. Liberty. Libertarianism. Iya, liberty itu kan Amerika. Amerika itu kan dia negara bebas. Makanya liberty artinya kan bebas. Liberty itu artinya bebas. Jadi sebentar, tadi mana tadi? Tadi punyanya tadi itu siapa? Nietzsche tadi itu ada hubungannya dengan ini soalnya. Tuh, kok lemot ya. Nah, kalau pandangannya Pak Iqbal begini. Kalau utilitarianisme ini kan Jeremy Bentham, dampaknya akhirnya egaliter. Masyarakat itu egaliter. Sama, antara pimpinan dengan rakyat itu sama, setara. Contohnya kayak di Prancis. Ada revolusi sosial namanya revolusi Prancis. Raja Louis ke-16 dipenggal di alun-alun, kepalanya gelinding dengan bersimbah darah. Siapa yang memenggal? Rakyatnya. Karena rakyat itu yang memilih raja itu berkuasa. Yang meletakkan mahkota di kepalanya raja itu rakyat. Nah, jadi rakyat itu yang berkuasa atas pimpinan. Namanya egalitarianism, makanya utility. Semakin orang itu banyak yang senang, berarti sukseslah raja itu. Begitu kan? Semakin susah, berarti raja itu salah. Kalau liberty tidak, lawannya ini malahan. Liberty itu satu orang itu dihargai betul haknya. Kayak LGBT, makanya kan bebas di Amerika, ya kan? Nah, kalau Indonesia sekarang saya tanya, asas pendidikannya itu dari mana? Ini tuh berimbas di seluruh pendidikan juga, orang itu harus begini, harus itu. Sesuai dengan paradigma yang diusung oleh pemerintah. Kalau Indonesia di mana paradigma pendidikannya? Kamu kan sudah pernah dapat filsafat pendidikan kan? Kamu itu semester berapa ya? Oh, belum. Iya, namanya ada ing ngarsa mung tulodo tuturi handai. Ya, ing apa? Ing madya mangun karso tuturi handayani. Itu falsafahnya. Apa itu artinya? Ing ngarsa, saya juga lupa lah kan. Iya. Contoh, betul. Tuturi handayani itu kayaknya tuturi, coba ya cita aja ya. Tuturi handayani. Tuturi handayani itu artinya, ya, ingat Sosong Tulodo itu di depan memberikan teladan, kalau di depan pimpinan, kalau di depan itu memberi contoh. Ing dia mangun karso di tengah membangun semangat mendorong, oh, betul. Tuturi handayani di belakang memberi, oh di tengah, maaf. Ing dia itu dia di tengah. Di tengah membangun semangat, di tengah itu. Tuturi handayani di belakang memberikan dorongan moral dan semangat. Tuturi handayani. Lah, malin kundang ini berbahaya. Tidak sesuai dengan, atau sesuai dengan itu. Semangat pendidikan. Kan ini pendidikan anak sejak dini ketika masih balita kan, masih belum sekolah kan. Kamu cerita nih kan. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Ing ngarsa, kalau Indonesia sebenarnya tidak itu sih. Sebenarnya itu bukan itu pendidikannya. Ing madya
mangun korupsi tut wuri Nyangoni. nyangoni Ya. engar sosong tutuk Solo ngono. Kita tuh pendidikan kita itu dibangun oleh itu. Iya. Paradigmanya sudah sekarang sangat melenceng. Niatnya kan ini niatnya cerita itu kan untuk agar orang itu takut durhaka. Mm-mm. Memberi pendidikan jangan berani dengan orang tua. Benar. Nanti dikutuk jadi batu. Kamu percaya jadi batu? Kamu pernah kan dengan orang tua? Pernah? Ya apa ini ya? Istrinya bahkan nggak ngapa-ngapain nih istrinya. Jadi ikan tenggiri. Nggak ngapa-ngapain jadi ikan tenggiri. Nah ini yang berbahaya perlu kita luruskan sesuai dengan Ingar Sosong Tulodo memberi teladan. Bisa memberi teladan berarti teladannya apa? Teladannya efeknya Malin Kundang ini berarti kalau jadi ibu kamu itu akhirnya semena-mena. Ibu kamu akhirnya itu semena-mena. Nggak mau dikritik akhirnya kalau mau ngeritik wah kamu durhaka begitu. Nggak memberikan tauladan tulodo, sung tulodo. Iya kan? Ke efeknya loh, anak perempuan, wah berarti nanti itu gini. Padahal nggak mesti yang durhaka ini orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya, nggak mesti anaknya. Balik. Ada lagi? Itu opininya Pak Iqlil. Kalau mau beneran, berarti kamu harus ini diubah. Jangan jadi batu. Yang lebih relevan. Nanti kalau jadi punya anak, kamu jadikan apa itu? Bukan kamu. Pilih kan Pak. Iya ya, kok bisa viral itu? Padahal kayak kita video jatuh dari ikan paling rumah tuh Pak. Itu katanya itu bukan anak. Fotokannya ibu, jadi anaknya jadi kata itu kan pari kan? Kok bisa viral ya? Karena itu sama juga soundnya itu loh yang mendukung. Iya. Jadi siapa yang membuat dari Contoh Nabi Musa itu kan yang Fir'aun yang durhaka. Anaknya kan enggak durhaka. Ya kamu harus ganti ceritanya. Kalau ceritanya plotnya kamu ganti. Ibunya memaafkan seluas samudra gitu ya. Pintu maafnya itu dimaafkan. Akhirnya si Malin bertaubat. Begitu loh yang. Mungkin begitu ya. Kamu plot twist kan begitu. jadi bisa ibunya dimaafkan nanti Hmm. ibu Ibunya memaafkan. dari anaknya nah pulang kan bawa uang banyak tuh kan kan nggak ada Pak Pulang nah bisa nah pulang-pulang itu miskin, tuh nah bangkrut. bawa uang kekayaannya itu ke desa tadi Oh, enggak begitu, enggak begitu. Alurnya begini. Si Malin kan dapat halilintar. Dadadada. Uang yang dibawa itu tenggelam semua jadi harta karun. Dia pulang-pulang, nggak bawa harta apapun. Jadi jatuh miskin dia. Orang kampung sudah, orang kota sudah gosipin. Malin Kundang ternyata anak durhaka. Bangkrut semua, kayak Sarwenda. Apanya ininya? Outletnya ditutup semua, di ban semua. Di apa namanya? Sama netizen, diboikot semua sama netizen. Dia akhirnya jatuh miskin akhirnya dia sadar ternyata restu orang tua itu nomor satu. Tapi bener bener kan, iya kan gitu kan relevan kan akhirnya kan ya, orang sadar itu karena apa? Iya ada ujian paling mantap ujiannya itu miskin. Langsung sadar dia kalau miskin, kalau orang kaya nih ditegur miskin pasti dia sadar langsung bertaubat. Mm-mm. Kalau kamu lupa sudah, kalau sudah ketahuan berarti kan enggak lagi. Enggak. Kalau kamu pernah ditegur apa? Di kehidupan kamu pernah ditegur apa?
Berarti belum pernah salah ya kamu. Punya dosa nggak kamu? Banyak. Iya, ditegur. Pernah ditegur. Belum sadar kalau salah. Iya ya. Saya dulu pernah ditegur apa ya? Saya pernah ditegur mau menjemput kematian. Pernah itu. Masuk di kolong ini truk. Makanya pakai pakai sepeda itu pakai banter-banter ya. Pakai mobil ini pas pakai mobil pernah juga. Waduh, kecelakaan. Nah, kamu pernah kecelakaan, hampir mati gitu. Enggak, kalau hampir kita enggak pernah. Kalau kita kan pernah. Bukan. Di kepala. Untung aja kamu pakai helm. Sebenarnya copot. Ini kebentur aspal. Nggak kerota. Enggak. Pernah ya, semua orang itu punya dosa pasti. Tapi orang Jawa itu menganggap dosa itu sebagai motif untuk kita itu tetap sadar kalau kita itu manusia yang bukan apa siapa-siapa gitu loh maksudnya itu. Tempat salah biar nggak sombong maksudnya. Kalau nggak pernah mengakui dosanya kan berbahaya. Nggak pernah salah. Lah mungkin si Malin Kundang ini kalau kamu nanti cerita bilang ke anak kamu, Malin Kundang ini jatuh miskin, setelah jatuh miskin kembali ke pangkuan ibu, kembali ke kampung minta maaf gitu kan ya. Nah, hanya dimaafkan sama ibunya. Terus batunya, batunya itu apa batu? Batunya itu jadi batunya itu bekas lukanya itu loh. Mungkin karena kena batu ya apa gitu. Tadi apa? Bekas luka karena apa? Tadi bekas lukanya di tangannya itu. Pernah makan mami. Nah, Enggak pernah. Enggak tahu apa dengan kanan pokoknya. oh iya. Dengan kanan. Siapa mami ngurek? Lu ceritanya Ica. Jadi kemarin itu pas pensi saya itu taruh di dan pas gaji Pak. Oh, Cerita aja. Gimana? kamu apakan Kenzi? Kita Ceritanya kamu apakan? Kamu jadi apa versinya? ya kan kalau bensin itu kan banyak belum tapi tetap sih Mali itu cerita Satu. itu tapi yang utamanya Mali itu nggak percaya mana kutukannya gitu Oh, gitu. lah kalau di cerita Genpi itu tangan kirinya itu kena catatan ibunya Gigi. Oh, catokan rambut. Hmm. Kamu berani sama ibumu, Rek? Buatan sekarang kan renungan kemarin itu. Bayangkan Malam-malam, ibumu itu meninggal. Dulu kan SMA kamu juga gitu kan? iya dari orang ini terus selesai Orang kreatif sekarang ini. enggak kenapa gini udah tahu nangis tapi saya tetap nangis kenapa enggak bayangkan besok kan dibantu iya saya nangis bayangkan kita sukses dengan orang tua. nah Harusnya ini mungkin ya ditampilkan pekerjaannya orang tua yang laki-laki mungkin. Kamu durhaka orang laki-laki kayak laki-laki juga kan? Masa gak pernah durhaka? Ngeweli, ngeweli. Kung kepak iklan ngeweli mana ke ayahmu? Ngeweli kan. Dimarahin. Hah. Dia masih nangis saya. Tapi relevan loh ya. Kalau nggak ada orang tua laki-laki, anak itu semakin nakal. Yang laki-laki ya. Kalau perempuan Aku kan kayak nakal juga. Ustazah ini. enggak usah dari positif nah itu kan gini yang Mungkin bukan nakal. ada nyari pergaulan Pergaulan bebas, betul. Untung Ustazah ini pergaulannya tidak bebas. Dulu SMA mana Renata? SMA-nya mana? Dawat. Oh iya, nggak ada mall. Selamat. Dawar mana? Oh, Tanjungan. Aduh, Tanjungan itu ya. WWT. Nggak tahu WWT ya. Waduk Tanjungan. Oh, tahu ya. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Nggak boleh pakai baju merah.
nggak tahu. Yuk, aneh, masuk lampu merah, satu lampu merah ke semua. Biar gak dicoba. Iya, katanya nggak biar nggak detail. Iya, soalnya kan hijau kan lautnya kan hijau kan nanti takutnya kan nggak bisa ditolong gitu loh. Sebenarnya mitos itu untuk menyelamatkan kamu, tapi sekarang kan nggak relevan mitos itu. Takutnya generasi Alpha itu takut apa ya? Gak takut apa. Nggak takut apa? Oh, Iya, lu takut kita sama. iya. Jadi gak ngerti nego-nego. Mandek nego, gak mandek. Udah orang Pak SD dia. Kenal pote brong-brongan. Oh, jalannya dicorek. Oh iya, untuk sehari di brong-brongan. Oh, pelan si Ica. Panen. Sudah waktunya. Jangan pukul. Loh, jam 11 lah kan, Rek. Astagfirullah. Sekarang ini, lanjutnya. Tidak. Wow. Maksud saya itu ditwist begitu kalau bisa. Sekarang, sebentar. Sesuai urutan. WhatsApp-nya lemot sih, San. Ibu Pak. Ini WhatsApp-nya, WhatsApp webnya dulu lemot. Sebentar, sabar. Kakak telah tadi itu, maksudnya telat. Akhirnya saya juga telat ini. Masih semester 8 sih, Bahasa Indonesia juga telat ya. Ya, sama. Nanti kamu jangan-jangan juga begitu. Saya punya, saya mau cerita ke kamu kalau telat kayak gitu, digondol lebih gombel sama pocong. Asal usul burung cendrawasih. Ternyata, menurut Apa ya, guys? santai aja santai. Apa masih? Cek panjangan, cek panjangan ini, Ica tadi. Oh iya, pemanjang ya. Berapa halaman ini? In, intinya saya versi kamu. Ini. Waduh, gak. Aku nggak Wah, buat ini. ini Di daerah Fak-Fak ngomong jorok. Tempatnya di daerah pegunungan Bumberi. Terus? Mm-mm. perempuan tua bersama ibu betina itu mendapatkan makanan dari hutan berupa buah-buahan dan kuskus. Apa itu? Kus. Saya juga nggak tahu, Pak. Fokus. Saya kurang tahu kalau kuskus itu. Mm-mm. Apa mana? Kus itu bukannya kayak tikus itu tau Pak? Oh Yang iya. kucing. Oh iya. Yang punya kantong. Ya. Kus itu hewan. Terus. Kalau ibu mereka itu bebas dan bahagia di alam. Suatu ketika, seperti biasanya, mereka berdua ke hutan untuk mencari makan. Perjalanannya yang cukup memakan waktu lama, terus mereka bertemu. Namun mereka belum bisa mendapatkan makanan. Anjing itu merasa lelah karena kehabisan tanah tenaga. Pada keadaan yang demikian, tibalah mereka berdua pada suatu tempat yang ditumbuhi pohon pandan. Pandan itu bukan nih tumbuhan, bukan pohon kayaknya. Nyikat terus yang penuh dengan betina. Oh, penuh dengan buah. Oh, pandan yang tinggi ada, iya. Ada pohon pandan ada, iya. Katanya yang pohon pandan itu yang tinggi itu, Rek. Bawahnya itu ada berliannya, kamu gali. Yang sering tahu kan pohon pandan, yang tinggi, yang apa ya? Nggak tahu pohon pandannya kamu ya. Ada berlian nih, coba aja gali. Beneran, ada emas, berlian dan ini kayak aki-aki gitu loh. Aki, batu aki, batu giok. Lanjut. Ya, nggak tahu. Perempuan tua itu serta merta memungut buah itu dan mengusulkan kepanggaan di rumah.
yang sejuta orang. Jangan sekali hati Andi ketika itu melangkah subuhan sekar. Andi ketika itu merasa sekar dan kenyang. Namun Andi itu mulai merasakan hal aneh di perutnya. Perutnya membesar. Tufan Tuhan itu mulai memeriksa dan merasa yakin bahwa sahabatnya, yaitu Andi Pertina itu hamil, gunting. Di dalam kemudian lahirlah seekor anak anjing. Lihat keadaan itu, si perempuan tua segera mengumpet buah pandan untuk dimakannya. Lalu ia pun mengalami hal yang sama yang dialami olehnya. Perempuan tua itu melahirkan seorang anak laki-laki. Keduanya memelihara anak. Mereka masing-masing dengan penuh kasih sayang. Anak laki-laki tersebut diberinya nama Kueya. Setelah Kueya menjadi besar dan dewasa, dia mulai membuka hutan dan membuka kebun untuk menanam aneka bahan makanan dan sayuran. Alat yang dipakai untuk menebang pohon hanyalah sebuah pahat bentuk kapak kayu batu, kapak batu. Karenanya Kueya hanya dapat menebang satu pohon setiap hari. Ibunya itu membantu dengan membakar daun-daun dari pohon yang telah rebah untuk membersihkan tempat itu sehingga asap tebal tersebut ke langit. Keduanya tidak menyadari bahwa mereka telah menarik perhatian orang dengan hasil kebetulan asap itu. Konon ada seorang pria tua yang mengalir di tengah laut terpaku melihat suatu sepertinya yang asap yang asapnya mengepul tinggi ke langit seolah menghubungi hutan belantara dengan langit. Ia tertegun memikir bagaimana dan siapakah gerangan pembuat asap itu. Rasa penasaran mendorongnya untuk pergi mencari tempat di mana asap itu terjadi. Lalu ia pun segera Awan ya. dengan bersenjatakan sebuah kapak besi. Dia pun segera berangkat bersama seekor tikus yang dipeliharanya sejak lama. Perjalanannya ternyata cukup memakan waktu. Setelah seminggu berjalan kaki, akhirnya ia sampai tempat di mana asap itu terjadi. Tibanya di tempat itu, ternyata yang ditemui adalah seorang pria tampan yang sedang membanting tulang menebang pohon di bawah terik panas matahari dengan menggunakan sebuah kapak batu. Lihat itu, ia menghampiri lalu memberi salam Wei artinya selamat siang, sambil memberikan kapak besi kepada Wei untuk menebang pohon-pohon di balik rimba. Sejak itu pohon-pohon pun berjatuhan bertubi-tubi. Ibu Kueya yang melihat di pondoknya menjadi heran. Ia menanyakan hal itu kepada Kueya. Dengan alat apa ia menebang pohon itu sehingga dapat terbang dengan lebih cepat. Kueya nampaknya ingin merahasiakan tamu baru yang sedang itu. Kemudian ia menjawab bahwa kebetulan pada hari itu satu tangannya terlalu ringan untuk dapat menebang sedikit banyak pohon dan waktu yang sangat singkat. Ibunya yang berusaha sempat lihat itu percaya bahwa apa yang diceritakan oleh anaknya benar. Karena kue yang sudah disiapkan makanan, ibunya segera menyimpan makanan sepaling mungkin. Setelah makanan siap, dipanggilnya Kueya untuk pulang makan. Kueya termasuk mengajak pria tadi untuk ikut makan ke rumah mereka dengan maksud memperkenalkan kepada ibunya sehingga dapat diterima sebagai teman hidupnya. Dalam perjalanan menuju rumah, Kueya mengambil sejumlah tebu yang lengkap dengan daunnya untuk membungkus pria tua itu. Lalu setibanya di dekat rumah, Kueya meletakkan bungkusan tebu di luar rumah. Di luar rumah, Kueya pura-pura merasa haus dan memohon kepada ibunya untuk memberikan sebanyak tebu untuk dimakannya sebagai penawar kehadiran. Ibunya memenuhi permintaan anaknya lalu keluar hendak mengambil sebagian tebu. Tetapi ketika ibunya membuka bunyi tadi, terkejutlah ia karena ketakutan. Tetapi Kueya berusaha menenangkan sambil menjelaskan bahwa dia yang mengakali ibunya belajar itu. Bentar, saya singkat. Saya bisa menyingkat. Nanti kan Kueya itu kan ini, ya dan lain-lain. Akhirnya si Kueya itu punya adik punya banyak orang sampai banyak gitu kan. Heeh.
Terus habis itu namanya saudara ya, akhirnya berkelahi. Buayanya itu yang paling besar itu ini di apa sih dikeroyok sama ininya. Akhirnya luka-luka lah si kue ya ini. Terus sembunyi sambil memintal tali apa sambil menganyam gitu ya dari kulit pohon. Kulit pohon apa ini? Wagak nigen. Pulang ketika orang tua mereka pulang mereka diem saja. Adik perempuannya yang paling busuk tapi ngomong kalau ada pengeroyokan. Terus akhirnya dipanggil lah kue tapi tidak jawab si kue itu. Kue itu laki-laki. Tiba-tiba terdengar suara pas dipanggil tadi gak jawab ya. Tiba-tiba pas dipanggil itu bunyi ini ambil mau makan. Sambil menjawab, buaya berubah menjadi burung, menyisipkan benang pintarnya pada kakinya yang lalu loncat di atas rumah dan berpindah ke dahan pohon. Akhirnya ibu menangis, gitu ya. Nah, jadi intinya itu dia itu di pohon cendrawasih itu kan kayak ada di ekornya itu kan ada panjang. Itu ternyata pintalan pohon dari pohon ini. Pintalan ya, ya. Akhirnya ibunya juga mencari koba-koba namanya, yang mintal itu. Benang pintalan itu akhirnya disisipkan pada ketiaknya ibunya. Ya, ibunya itu apa kasih eh, tadi itu pintalannya tadi itu akhirnya juga berubah juga jadi burung sambil berkicau wong 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 kok bisa ya wong 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 kok wi 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 gitu ya kok bisa ya akhirnya jadi laki-laki sama perempuan lah itu jadi sampai sampai sekarang. Kalau burung cendrawasih jantan dan betina itu akhirnya ini bisa dibedakan. Kalau jantan kan berbulunya panjang, kalau pendek itu yang perempuan, soalnya pintarannya itu tinggal sedikit. Katanya ceritanya. Yang panjang itu laki-laki, yang pendek perempuan. Banyak kan dulu tuh laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan pasti laki. Tapi kalau serangga banyak kebalikannya. Kalau serangga itu yang bagus itu perempuan, yang kecil itu laki-laki. Gitu. Kalau kebalikan kalau burung itu begitu. Kalau ikan juga yang besar lagi perempuan, yang kecil laki-laki. Coba cek cek. Tapi kalau bagusnya Apa guyu-guyu? Beneran ikan beneran. iya. Bagusnya pasti yang laki-laki, Pak. Kan. Ya, untuk menarik perhatian yang betina. Ya, kue ya ini laki-laki ya di daerah sana. Juga kenapa kok yang didiskriminasi ya laki-laki nih? Kenapa kok didiskriminasi? Karena apa? Karena Indonesia itu berdiri di negara yang matriarkis. Makanya bupati, bukan Pak Pati. Ibu negara, presiden nggak ada ya, Pak. Bapak negara itu kan nggak ada kan. Ibu negara. Hmm. Iya kan, bupati. Berarti menjunjung tinggi perempuan. Alhamdulillah kamu Ya. kalau di Amerika sebelum ada reformasi, ya Amerika itu yang di sini liberty. Itu 1920 baru ini dimunculkan. Perempuan bisa memiliki haknya untuk memilih baru. Asal mula aku Ya iya itu simbol kalau Amerika itu liberty bebas. Atau berarti itu dibikin oleh orang bebas. kan Hmm. bikin tahu itu dia Oh iya yang Beethoven itu loh. Kok tahu kan? Mm-mm. Jadi Indonesia itu ceritanya seperti ini, mitos. Ada peristiwa-peristiwa yang, tapi menurut saya mitos itu memang benar-benar ada, tidak yang mistis gitu tidak. Memang beneran ada, tapi kamu belum sekarang itu kayak dipisahkan gitu loh dengan alam. Sebenarnya bisa saja kamu ini
dikutuk jadi anjing jadi anjing beneran. Bisa kan? Bisa nggak ya? Bisa dong. Sekarang film-film itu ada yang jadi anjing, jadi hewan-hewan itu. Ada yang bisa jadi karet, jadi Spiderman, jadi apa lah? Jadi apa? Catwoman. Kena bahan kimia, jadi Black Panther. Emang bisa. Ya, mitologi ini masih berperan enggak ya di Indonesia? Masih. Mistis ini sangat berperan untuk pendidikan. Kamu tak ancam-ancam Indonesia masuk neraka kamu ya. Masih masih relevan. Didik anak itu kalau nggak diancam memang nggak akan bisa. Contoh kayak gitu. Kamu kalau ini ya, UASmu kalau jelek, PSmu tak sita. Nah, begitu. Aku dia hanya belajar. Memang harus begitu ya. Kalau nggak diancam begitu ndak ini, nggak takut ya, nggak belajar ya. Dikasih terus, dikasih apa? Manja akhirnya tambahan. Kayak Amerika ini kan liberty. Anak kecil itu kan akhirnya berani dengan orang tua. Makanya dikerasi juga penting. Ya tapi sampai jangan sampai terlalu gitu aja. Kamu dikerasi meskipun dimarahi, kamu kan nggak ngefek kan sekarang? Dimarahi gitu kecilnya. Iya maksudnya psikologi kamu terganggu nggak sekarang? Karena anak kecil ketika kecil kamu dimarah-marahin. Enggak. Enggak. Jadi parentingnya Nikita Willy nggak boleh marah-marahi anaknya itu salah. Bisa salah bisa benar sih. Tapi lah baginya Pak Iqbal nggak bisa. Nggak bisa, Hmm. jujur. Nggak bisa Nggak bisa dan malah bisa ya, nggak pernah takut ya. tapi takut kayak gitu. Tapi anehnya Papua ini apa yang menurut kamu? Ada yang menarik apa? Kerja Papua, Cendrawasih ini. Apa yang menarik? Masih kata tidak sulit. Menurut kamu apa? Ngomong aja. Apa pesan moralnya? Pas transformasi lagi. Iya, ibunya jadi ikut jadi ibunya ibunya juga ada Ya, pun. di kaki mungkin ya, bukan di buntut mungkin ya. Ini kaki ya, yang kuenya tadi tuh di ketiak ya ini, di ketiak. Kenapa kok di ketiak ya? Ini nggak bisa Pak Iqlil. Tapi yang ingin saya omongkan itu masalah nih. Kenapa kok ibunya ini? Oh merasa bersalah mungkin ya, karena kuenya nggak jawab itu ya. Dia juga ya makan. Cinta. Pada kakinya, ya di kakinya. Oh gini loh, ibunya menangis sambil minta bagian untuknya. Kata kue ya, jadi burung itu, ibu eh, benang pintalnya itu ada di pohon koba-koba di sudut rumahnya. Terus ibunya mencari koba-koba, terus benang pintalan itu disisipkan ke ketiaknya, lalu terbang juga. Loh, dikempit. Ya ini pesan moralnya apa ya? Nah, Saya kok sulit ya. benda biasa. Iya legenda, tapi pasti legenda masa nggak ada yang diamanatkan. Nah ini coba. Oh, berarti ini kan kakek duduk lagi. Yang ngeroyok tadi itu ya. Iya ya. Oh iya ya. Jadi iri hati itu ya. Orang yang iri hati dengan saudara-saudaranya. Oh itu nggak boleh ya iri hati ya. Apalagi Frida.
Legenda burung. Oh ya, mengajarkan kasih sayang untuk tidak pilih kasih atau memusuhi saudara sendiri. Terus berkorban, pengorbanan seorang ibu ya yang tulus menyayangi anaknya. Dia mengorbankan dirinya jadi buruh. Tapi menurutnya Pak Ikil apa? Ngerti nggak? Tetap ke alam. Jadi untuk melindungi alam itu tuh jangan dibunuh. Itu tuh sebenarnya manusia. Gitu kan maunya orang dulu itu. Orang dulu itu loh. Ya, biar nggak punah cendrawasih. Tapi tapi kan kalau nggak ada cendera rakyat kan rakyat sana semakin. Tapi kan nggak kita nggak tahu kalau itu dari manusia kan awalnya. Itu mungkin itu. Iya ya sekarang nggak ada takut takutnya ya. Kamu semakin besar nanti semakin nggak takut hantu ya omongannya. Semakin besar. Kita kok. Lebih takut nggak punya uang. Ya apa ini? Nggak ada takutnya ya. Sama Tuhanmu kamu nggak takut. Allah Akbar malah tidur. Oh pasti takut ya sama orang tua. Iya. Suang terus gak takut. Enggak lah, kan takut lah. Hormat. Iya, saya tak nyamblek anaknya Pak Kile. Sekali kali mau panjang. Samblek kamu ya. Oke. Oh, malah pakai itu. Pakai pecel Pak. Jogi. Pakai satu ini Pak satu lidi kelas. Oh iya ya. Kurang keras Pak Gil. Anaknya paling manja, nangisan anaknya Pak Gil yang laki-laki. Yang perempuan malah strong. Kebalik. Hah? Robloke tak hapus ya. Oh iya ya. Salah salah. Langsung ngamuk-ngamuk. Langsung ngamuk-ngamuk paling ya. Ya itu loh. Otak blok harus ini itu tak apa. Oh iya sudah kayak gitu. Sudah kalau itu. Minggu depan lagi kayaknya Ya, Pak. tinggal 2. Sama dianalisis ya. Jangan ini, jangan ini. Hanya sekedar ini gitu aja. Malin Kundang itu nggak ada alam-alamnya ya. Kok bisa ya Malin Kundang? Oh tadi itu ada sih. Yang Ikan ada itu ya, ikan tenggiri. Tapi kok malah dimakan? Ikan teri, ikan tenggiri. Ya mungkin kok dibunuh Bang. Iya. Yang bikin durhaka berarti istrinya ya awalnya ya. Mungkin itu ya mungkin. Jahat. Sudah cukup? Capek? Ini kayaknya